Oke, nah sekarang kita masuk ke namanya imbalance. Oke, sebelum kita masuk sini ada yang ditanyakan para coaches atau sudah paham ya tentang masalah menangani namanya data cleaning. Aman ya? Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi ke berikutnya, yaitu imbalance data. Nah, imbalance data ini sebagai informasi tambahan ya, selain missing value, outliers, dan akan ada kemungkinan lain yang akan terjadi pada data, yaitu namanya imbalance data. Jadi data yang kita peroleh mungkin saja memiliki sampel yang tidak seimbang, seperti yang ini ya, seperti imbalance ya, karena dia tidak seimbang ya, karena satu lebih berat, satunya lebih ringan ya. Nah, misalkan pada kasus pengklasifikasian ya, jadi ini lebih condong ke kasus klasifikasi ya. Classification ya. Nah, masalah asal akan muncul, misalnya dalam perklasifikasian gambar kucing domestik ya, ada gambar kucing domestik dan kucing di sini namanya ras ya, tapi kita bisa bilang kucing kampung ya. Nah, jika kucing label kucing domestiknya lebih banyak ya, dengan kucing data kucing domestik lebih banyak dari kucing kampung, model tersebut akan lebih condong untuk memilih si kucing kampung ya. Makanya imbalance data tersebut. Nah, mungkin saya bisa kasih contohnya ya. Yaitu ada namanya minority class sama majority class ya. Ada minority class sama majority class. Di sini kita bisa lihat, mungkin di sini kita bisa bilang tadi kucing domestik ya. Sama kucing ras atau kucing kampung ya. Nah, dia tuh sangat condong dia tidak akan balance ya. Nah, karena dia balance, nanti pengklasifikasian juga akan menjadi bias ya. Karena kenapa? Karena pengklasifikasian tersebut akan lebih condong memilih ke kucing domestiknya. Nah, oleh karena itu, makanya kita harus menghindari namanya imbalance data. Nah, cara menangani imbalance data mungkin ada dua cara ya, yaitu dengan sampling ulang dataset atau mencoba algoritma lainnya. Nah, seperti ini ya, ada contohnya yang bagus, yaitu tentang masalah fraud dan not fraud ya. Kalau di sini kan jelas sangat imbalance ya. Di sini kita bisa lihat yang not fraud aja ada 1000 dataset ya. Melainkan di sini mungkin ada sekitar nggak nyampe mungkin ada 20 mungkin. 20. Dan justru sangat jauh ya jaraknya datasetnya dengan terhadap not fraud. Nah, makanya ini harus kita tangani dulu sebelum kita masukkan ke data model klasifikasi. Oke, sampling ulang dataset atau resampling ya. Ada dua juga, dibagi jadi dua, yaitu namanya undersampling dan oversampling ya. Nah, undersampling di sini namanya atau downsampling ya. Itu kelas majority-nya secara acak menghapus ya. Secara acak dia akan memilih secara acak ya. Jadi kalau bisa lihat gambar ini ya, dia akan memilih beberapa subset yang ada di sini. Acak menghapus data dari kelas mayoritas sehingga mempunyai jumlah yang sama dengan kelas minoritasnya. Jadi yang kalau dari gambar ini dia nggak menghapus ya, yang dihapus itu bagian yang ini. Yang kuning ini dia hapus. Terus dia akan mengambil beberapa data secara random ya, dan membuat data yang baru supaya akan sama jumlahnya dengan data yang di sebelah kirinya ya. Yang dari sini ya, kiri ke sini, dia akan sama jumlahnya. Nah, itu dinamakan undersampling atau downsampling kelas majority-nya. Jadi kelas mayoritasnya kita akan turunkan supaya sama dengan kelas minoritasnya. Terus, nah, dan ini masalahnya, masalah dari ini ya, pasti kan ada negatif dan positifnya. Positifnya kita bisa pakai, tapi masalahnya, riskinya itu dia kita menghilangkan informasi itu dapat lead to underfitting. Nah,
Jadi nggak semuanya, jadi kita harus mengambil resiko tersebut ya, dengan underfitting. Nah, ini bagusnya ya, bagusnya undersampling ketika kita punya dataset yang besar, seperti itu. Nah, terus dengan oversampling, itu kebalikannya nanti, oversampling. Di sini kita mengambil data minoritasnya, dan kita menjumlahkannya ya, sama dengan kelas mayoritas, secara acak ya, kita menduplikasi. Jadi kata kunci di sini adalah secara acak menduplikasi data kelas minoritasnya. Sehingga mulai jumlah sama dengan kelas mayoritasnya. Jadi kita akan duplikasi terus supaya dia akan sama. Nah, masalah ini adalah ketika kita mempunyai duplikat yang terlalu banyak ya, observasi yang terlalu banyak, maka kita akan mengalami namanya overfitting. Nah, ini kita harus juga terima juga di sini. Dengan kedua cara itu masih ada plus minusnya ya. Nah, ini bagusnya ini digunakan buat dataset yang kecil. Jadi buat referensi tadi ya, undersampling itu dia buat kelas observasinya yang besar-besar, lebih dari 10.000 ya, lebih dari 10.000 dataset, dan dia harus mengalami losing information ya, menghilangkan informasi, tapi dengan adanya underfitting. Yaitu di mana dia mengambil data mayoritas, dia secara acak, dia pilih, dia hapus, dan dia akan mensama jumlahkan datasetnya dengan data minoritasnya. Nah, terus oversampling itu dia bagusnya buat data yang kurang lebih dari 10.000 ya, kurang dari 10.000, yang datasetnya sangat kecil ya, kurang dari 10.000, dan dia mengambil kelas minoritasnya, dan dia akan duplikat supaya dia akan sama dengan kelas mayoritasnya. Seperti ada gambar di sini. Seperti pada gambar di sini. Nah, tapi dengan catatan dengan banyak observasi ya, duplikasi observasi, maka akan terjadi namanya overfitting. Jadi itu berbeda antara kedua metode tersebut ya, untuk menangani namanya imbalance data. Nah, terus ada lagi teknik oversampling ya, yang tadi yang kita jelaskan ya, oversampling, salah satunya adalah SMOT ya, Synthetic Minority Oversampling Technique ya. Jadi SMOT bekerja dengan memanfaatkan namanya algoritma KNN dalam membentuk dan memakai data sintetik. Nah, sintetik itu artinya apa? Data buatan. Nah, memilih data secara acak, jadi sama juga ya, kita memilih data secara acak dari kelas minoritas, kemudian kita mencari tetangga terdekatnya ya. Karena dengan KNN kan dia mencari tetangga terdekatnya, namanya K nearest neighbors ya. NN kan nearest neighbors. Neighbors. Nah, dia akan mencari tetangga terdekatnya, lalu membentuk beberapa data sintetik. Jadi dia akan membentuk dataset yang baru nih, yang dinamakan data sintetik ini ya, data buatan. Di antara data dengan tetangganya. Nah, mungkin contohnya seperti ini, para kutus ya. Nah, kita punya random minority data, jadi ini data minoritasnya. Terus kita punya random K ya, ada random K. Kita bisa bilang K-nya 2 misalnya. Nah, dua ini ya. Nah, terus dia akan membuat data sintetik yang pada sebelahnya ya, di sebelahnya nanti. Nah, data ini akan dibuat menjadi duplikasinya, data duplikasinya, menjadi data sintetiknya, data buatannya dia. Nah, oleh karena itu, dengan data sintetik ini dia akan digunakan buat namanya oversampling tadi, dari oversampling. Di mana tadi kita punya data ini ya, satunya kecil, satunya besar ya. Otomatis kita keduplikasi menjadi dataset yang sama. Dengan catatan apa? Dataset yang ini, dataset yang baru. Dataset yang baru ya. Ini dataset sintetik. Sintetik. Nah, ini saya mungkin bisa kasih linknya para coaches kalau ingin baca. Nah, sebentar. Jadi di chat ya para coach. Dan itu bisa dibaca lebih detail lagi ya mengenai tentang teknik oversampling, nah itu SMOT ya. Nah, SMOT itu apa? Tadi SMOT adalah Synthetic Minority Oversampling Technique.
Dan cukup jelas ya, sintetik yaitu buatan, minority kita ambil data dari minoritasnya, oversampling kita menduplikat ya, atau teknik duplikasi. Nah, jadi kita menduplikasi teknik tersebut dengan mengambil data buatan. Ya. Menggunakan apa? Menggunakan model KNN. Oke, terus kita lanjut lagi. Tetapi kita nggak perlu juga sih menggunakan duplikasi dan lainnya, oversampling ya. Oversampling, terus undersampling ya. Kita juga bisa mencari algoritma lainnya ya. Karena dengan jenis algoritma lain, jadi kita nggak perlu dia algoritma tersebut ya, dengan algoritma tersebut yaitu masalah dengan decision trees, C4.5 saya belum pernah coba ya. Dan the forest dan live bias nih, dia lebih bagus menghandle ya data imbalance tersebut. Nah, karena gini, karena kalau kita lihat ya, karena misalnya di Sintri ya, dia tuh dapat men-split data tersebut ya, sampai dia mendapatkan kedua kelas tersebut. Jadi makanya dia bisa menghandle data imbalance tadi. Makanya dia tidak perlu namanya undersampling atau sampling, kita tinggal masukkan aja ke Sintris dan dia dapat menangani namanya data imbalance yang ada. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan para coach? Masalah tentang imbalance data. Dan tadi ada link saya udah kasih ya, linknya ya. Dan satu lagi, ada link satu lagi yang saya belum kasih. Sampai sini aman, para coach? Aman ya? Oke, bisa lanjut lagi. Baik. Oke, kita refleksi ya. Apa itu redundancy data? Jadi kita bisa bahas redundancy data tadi itu adalah data yang sama ya, data yang sama yang diulang-ulang ya. Tadi kayak gambarnya kayak gambarnya anjingnya Henry Cavill dengan 1000 dataset anjing yang berbeda-beda. Nah, karena kenapa redundancy harus dihindari? Takutnya karena kita masukkan dalam model, ya, data tersebut, model tersebut tidak dapat mengenali apa itu anjing. Misal kita dapat gambar anjing yang sama ya. Nah, terus mengapa pentingnya untuk menghindari redundancy data? Tadi ya, yang saya bilang tadi ya. Karena nanti takutnya gambar anjing itu nggak dapat dikenali karena dengan 1000 dataset yang sama, gambar anjing yang sama, kita memberikan anjing yang berbeda, model tersebut tidak akan mengenali apa itu, kecuali kita menggunakan dataset yang berbeda ya, yang berbeda-beda dengan gambar anjing yang berbeda-beda, kita masukkan dalam model, nah dia dapat mengenali salah satu gambar anjing yang ada di anjingnya si Henry Cavill tadi. Nah, mengapa penting untuk menghindari imbalance data? Nah, pentingnya untuk menghindari imbalance data tadi ya, karena takutnya gini, kalau imbalance data, kita dapat cenderung nanti dia akan memilih ya, cenderung kita akan memilih salah satu kelas tersebut. Nah, biasanya kita bisa lihat di classification report ya, biasanya kalau klasifikasi ya, itu nanti kebanyakan dia cenderung untuk memilih majority kelasnya. Dan ini banyak sekali yang saya alami di paper siswa saya ya, karena banyak yang saya lihat kok ada dia memiliki 2 kelas misalnya ya. Nah, akurasinya, terus recall-nya, itu rata-rata dia 0. Nah, terus di sini ada sampai 90 malah, 90 ada 89. Nah, jadi karena kenapa? Karena imbalance data tersebut. Nah, oleh karena itu kita bisa menangani dengan tadi cara saya tadi ya, yaitu dengan sampling ulang atau mencoba algoritma lainnya. Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi ya. Nah, data integration. Nah, apa itu data integration? Ada yang tahu, Coach, apa itu data integration? Penggabungan data, oke.
data terintegrasi, oke. Ya. Ini kalau kita lihat gambar di sini ya, ini kayak cukup jelas ya mungkin ya, para coaches ya. Kalau kita lihat, kita punya data yang saling terintegrasi menjadi satu ya. Yang terhubung atau dengan yang terintegrasi atau terhubung ya. Terintegrasi atau terhubung. Nah, secara pembahasannya itu integrasi data adalah metode yang melibatkan penggabungan data dari sumber yang berbeda-beda. Nah, kata kuncinya mungkin sumber yang berbeda-beda ke dalam satu lini yang penyimpanan datanya pada namanya data warehouse. Nah, mungkin gambar ini kita lihat, kita memiliki data yang berbeda ya. Ada data kontak, data pesanan, data payment, pembayaran, data produk. Nah, kita masukkan data tersebut ya, kita integrasikan, kita gabungkan untuk menjadi di dalam data warehouse tersebut. Nah, jadi data yang diperoleh dari berbagai sumber, data akan banyak sekali jenis variasinya. Ya kan dia bervariasi ya. Nah, oleh karena itu proses data integration itu penting dilakukan. Sehingga kumpulan data dengan banyak variasi tadi dapat terintegrasi dengan format data atau struktur yang sudah sesuai atau sama satu dengan lainnya. Nah, kita bisa lihat mengapa integrasi data itu penting ya. Nah, pentingnya itu kita bisa menganalisis perusahaan, bisa kepentingan bisnis intelijen atau membantu dalam pelaporan perusahaan. Nah, karena kita bisa bayangkan ya, para coaches ya, kalau data kita terintegrasi, kita bisa analisis di perusahaan tersebut ya. Misalnya revenue berapa, kalau di gambar ini ya, revenue profit yang kita bisa lihat, kita bisa lihat order size-nya, average order size-nya seberapa, delivery time-nya gimana, new customer ada berapa, customer satisfaction ada berapa, market share ada berapa. Nah, ini kan sebenarnya data tersebut kan ada pada masing-masing departemen ya. Nah, kalau kita punya departemen-departemen berbeda-beda, dari data integrasi mana kita bisa paham ya. Maka oleh karena itu kita mengintegrasikan ke dalam data warehouse tadi. Supaya apa? Supaya kita bisa menganalisis perusahaan kita. Dan terus kita bisa lihat kepentingan bisnis kita ya. Kita punya bisnis insight atau bisnis intelligence. Yaitu mengambil sebuah keputusan. Kedepannya mau seperti apa ini depannya? Atau kita harus mengurangi pegawai, ya kan? Atau kita harus meningkatkan produksi. Dan ini dapat membantu pelaporan perusahaan. Nah, bisa sangat bagus lagi itu pelaporan ke perusahaan ya. Apalagi para petinggi-petinggi nanti ya.